Oleh karenanya, sejak umur 14, ia telah mengabdikan diri untuk Tuhan dengan menempuh pendidikan di biara Benediktin. Mereka percaya bahwa ada sebuah pohon keramat bernama pohon Oak Thor yang menjadi tempat tinggal dari dewa Norse. Uskup Boni yang tahu bahwa ini adalah sebuah tahayul, kemudian tanpa sepatah kata pun mengambil kapak dan mulai menebang pohon oak itu sampai tumbang, guys. Ada beberapa orang pagan garis keras yang kemudian menaruh dendam kepada Monsinyur. Namun spiritnya harus tetap sama, guys, yaitu mewartakan kebenaran. Misalnya nih, kita mau mewartakan kebenaran kalau Ekaristi itu adalah sungguh tubuh dan darah Kristus loh. Di Mukjizat di Lanciano tahun 700-an. Saat itu hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi sungguh-sungguh menjadi daging dan darah, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 5 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Bonifacius, martir dan pelindung Jerman. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula tahun 710 di kerajaan Inggris. Hiduplah seorang imam muda berusia 30 tahun yang baru saja ditabiskan bernama Pastor Winfrid. Sejak kecilnya, pastor memang tertarik ingin menjadi seorang imam Katolik. Lebih-lebih sebenarnya ia ingin menjadi seorang misionaris, guys. Oleh karenanya, sejak umur 14, ia telah mengabdikan diri untuk Tuhan dengan menempuh pendidikan di biara Benediktin. Nah, dulu menjadi murid di biara, sekarang gantian. Pastor Winfrid lah yang menjadi kepala sekolah dari biara ini, guys. Namun dalam hatinya, ia masih ingin menjadi misionaris karena ia ingin semua orang mengenal Yesus dan gerejanya agar mereka selamat. Oleh sebab itu, pastor asal Devonshire, Inggris ini meminta izin kepada pimpinannya untuk menjadi misionaris bersama dengan Santo Willy Brodus tahun 716 ke Friesland. Sayang sekali, perjalanan misionaris ini nggak lama. Baru sekitar setahun ia terpaksa pulang ke Inggris karena terjadi pergolakan politik antara Charles Martel, pemimpin bangsa Frank, dengan Raja Radbot dari Frisia. Tapi semangatnya ini terus membara, guys, sehingga pada tahun 718 lewat pengajuannya kepada Bapak Paus Santo Gregorius II, Pastor Winfrid diutus untuk melaksanakan misi ke bagian barat Jerman. Bapak Paus pun memberi nama baru baginya, yaitu Bonifacius, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Boniface. Nah, sepertinya misinya kali ini memang direstui oleh Tuhan, guys, karena di tanah misinya ini, Pastor Boniface terkenal sebagai pengkhotbah yang ulung. Orang-orang yang mendengarkan khotbahnya terpanggil untuk membangun relasi yang lebih dalam kepada Tuhan. Bahkan nggak sedikit juga orang-orang berdosa yang bertobat. Gemilangnya karya Pastor Boni kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi Bapak Paus selanjutnya, Paus Santo Gregorius III, untuk memilihnya sebagai seorang uskup. Tahun 732, Pastor Boni kemudian menerima tahbisan uskup dan kemudian berkarya di daerah bangsa Frank. Nah, beberapa orang Frank ternyata masih memegang kepercayaan paganisme mereka, guys. Mereka percaya bahwa ada sebuah pohon keramat bernama pohon Oak Thor yang menjadi tempat tinggal dari dewa Norse. Oleh karena itu, setiap beberapa waktu mereka akan datang ke pohon tersebut dan sujud menyembah pada pohon itu. Uskup Boni yang tahu bahwa ini adalah sebuah tahayul, kemudian tanpa sepatah kata pun mengambil kapak dan mulai menebang pohon oak itu sampai tumbang, guys. Orang-orang yang melihatnya kemudian tercengang dan menjadi sadar bahwa selama ini yang mereka sembah itu hanyalah pohon belaka yang dapat ditebang oleh manusia. Selain itu, kalau memang ada dewa di pohon tersebut, tentu Uskup Boni akan diserang dong, atau minimal disambar petir lah. Tapi nggak ada suatu peristiwa pun terjadi dan Uskup Boni sehat-sehat aja tuh. Walau tidak semua orang pagan menerima perlakuannya, namun dari peristiwa ini banyak orang pagan kemudian memberikan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Kristus. Uskup Boni kemudian banyak melakukan gebrakan-gebrakan baru di keuskupannya. Ia mengatur ulang hierarki gereja dan melakukan penertiban pada para pembantunya alias imam dan diakon keuskupan. Beliau nggak segan-segan loh memecat para imam yang terbukti melakukan penyimpangan. Misalnya seperti penyimpangan melanggar kemurnian diri. Tegas banget kan ya? Monsinyur Boni juga membawa orang-orang kepada Tuhan lewat budaya-budaya lokal.
yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Misalnya dengan membawa ajaran Kristen dalam permainan-permainan lokal. Selain itu, Monsinyur juga banyak mendirikan biara sebagai pusat hidup religius di berbagai daerah guys, mulai dari Ohrdruf, Reichenau, Murbach, Wetzlar, hingga Fulda. Pelayanan yang luar biasa ini tentu nggak akan menggembirakan semua orang ya. Ada beberapa orang pagan garis keras yang kemudian menaruh dendam kepada Monsinyur, sehingga mereka merencanakan suatu penyergapan kepadanya. Ketika Monsinyur sedang dalam perjalanan untuk memberi sakramen di wilayah Dokkum, Monsinyur dan para pengikutnya kemudian dicegat oleh mereka. Uniknya, ketika para pengikutnya ingin melawan, Monsinyur justru melarang mereka dan berkata, "Tuhan kita menghendaki agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudah tibalah hari yang telah lama ku nanti-nantikan. Percayalah kepada Tuhan dan Ia akan menyelamatkan kita." Dan akhirnya ia pun menerima kemartirannya dengan wafat dibunuh oleh orang-orang pagan tersebut pada tanggal 5 Juni 754. Kalau teman-teman ada yang sedang ziarah atau rekreasi ke Jerman, teman-teman bisa nih mengunjungi makamnya yang saat ini terletak di gereja Katedral Fulda. Nah, dari kisah hidupnya tentu kita nggak bisa secara gamblang meniru perbuatannya ya, yang menebang pohon oak atau misalnya kita mengobrak-abrik kepercayaan agama lain, karena tentu sudah beda zaman juga. Namun spiritnya harus tetap sama guys, yaitu mewartakan kebenaran. Zaman dulu ya belum ada namanya komputer, internet, sosial media seperti sekarang ini. Saat itu untuk membuktikan sesuatu benar atau enggak, ya harus dipraktekkan secara langsung di depan mata. Namun sekarang ini kita bisa akses di internet dengan bukti-bukti yang sudah terpampang jelas. Misalnya nih, kita mau mewartakan kebenaran kalau Ekaristi itu adalah sungguh tubuh dan darah Kristus loh. Kita tinggal search aja juga ketemu kok berbagai mukjizat Ekaristi. Bahkan salah satu website di internet bernama miracolieucharistici.org merupakan besutan salah satu orang muda yang sekarang sudah menjadi orang kudus loh guys. Namanya Beato Carlo Acutis. Di situ kita bisa lihat berbagai mukjizat Ekaristi yang sudah diakui oleh gereja yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena lewat penyelidikan panjang dengan lusinan saksi mata. Salah satu contohnya misalnya nih, mukjizat di Lanciano tahun 700-an. Saat itu hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi sungguh-sungguh menjadi daging dan darah guys. Keduanya menggumpal menjadi 5 bagian yang masing-masing berbeda bentuk dan ukurannya. Namun ketika ditimbang, berat setiap gumpalan itu justru sama dengan jumlah 5 gumpalannya, yaitu 15,85 gram. Dan 5 gumpalan tersebut masih ada loh guys hingga sekarang ini. Padahal kalau memang itu makanan ya harusnya kan dapat rusak ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mewartakan kebenaran di zaman sekarang guys. Tapi perlu diingat juga, saking banyaknya informasi di dunia internet, kita juga perlu kritis dalam mewartakan kebenaran. Jangan sampai niatnya mewartakan kebenaran, justru malah mewartakan berita hoax. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita memohon doa Santo Bonifacius agar kita dapat terus mewartakan kebenaran hanya dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja. Santo Bonifacius, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Bonifacius. Kalau teman-teman merasa video yang bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Auf Wiedersehen!